Cerita dimulai dari seorang pemuda bernama Yuya. Suatu hari, ketika sedang berjalan, Yuya melihat sekelompok preman mengganggu seorang gadis. Dengan niat menolong, ia mencoba menghentikan mereka. Namun, para preman justru mengalihkan perhatian mereka kepadanya dan mulai merundungnya tanpa ampun. Meskipun Yuya berusaha mempertahankan dirinya, ia akhirnya dipukuli dengan begitu parah hingga tidak mampu berdiri. Polisi datang tak lama kemudian, membuat para preman melarikan diri. Gadis yang diselamatkannya mencoba menolongnya, tetapi Yuya menolak bantuan tersebut dan memilih pergi dalam kondisi terluka. Dalam perjalanan pulang, Yuya mengingat kembali nasihat kakeknya yang selalu mengajarinya untuk membantu orang lain dalam kesulitan. Namun, realitas hidupnya terasa begitu kejam. Ia merasa dirinya begitu buruk rupa, sehingga tidak ada seorang pun yang menyukainya. Kenangan masa lalunya kembali muncul, sejak sekolah menengah pertama, ia selalu menjadi korban perundungan. Bahkan di rumah, ayah dan ibunya lebih memperhatikan saudara-saudaranya yang lebih menarik secara fisik. Keadaan ini semakin memburuk ketika ia masuk ke sekolah menengah atas, di mana perundungan terhadapnya semakin menjadi-jadi. Hanya kakeknya yang selalu memberikan kasih sayang, tetapi setelah kepergiannya, Yuya benar-benar sendirian. Ia harus bekerja paruh waktu demi bertahan hidup, namun di sekolah, teman-temannya terus merendahkannya. Suatu hari, ia menemukan ejekan tertulis di buku catatannya. Ketakutan dan frustrasi, ia memutuskan untuk meninggalkan sekolah lebih awal. Sayangnya, beberapa siswa kembali menghadangnya dan mulai menyiksanya. Meski ia memohon agar mereka melepaskannya karena harus bekerja, mereka tetap tidak peduli dan terus memukulinya. Saat malam tiba, ia pergi ke tempat kerja, hanya untuk mendapati bahwa dirinya telah dipecat. Kecewa dan marah, Yuya kembali ke rumah dengan perasaan frustrasi yang mendalam. Ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah, dan semua penderitaan ini akan terus berulang. Dalam kemarahan, ia memukul dinding, tetapi tiba-tiba sebuah fenomena aneh terjadi. Ia berpindah ke sebuah ruangan misterius. Di dalam ruangan itu, ia menemukan berbagai benda aneh. Pintu di depannya menarik perhatiannya, dan ketika ia membukanya, ia tersadar bahwa dirinya telah memasuki dunia lain. Informasi tentang dunia tersebut seketika mengalir dalam pikirannya, tetapi ia masih sulit mempercayai kenyataan ini. Layaknya sebuah permainan, ia dapat melihat statusnya, tetapi semua atributnya masih berada di tingkat paling rendah. Saat menjelajahi tempat tersebut, ia menemukan berbagai senjata, meskipun awalnya ia tidak tahu cara menggunakannya. Namun, setelah mencoba berlatih, keterampilannya meningkat dengan cepat. Dalam prosesnya, ia juga memperoleh kemampuan khusus yang sangat kuat. Tiba-tiba, sesosok monster berbahaya muncul di hadapannya dan berusaha menyerangnya. Namun, penghalang magis melindunginya, membuat monster tersebut tidak bisa mendekatinya. Monster itu mencoba berbagai cara untuk menerobos pertahanan tersebut, tetapi gagal. Mengumpulkan keberanian, Yuya akhirnya menyerang balik dan berhasil mengalahkan monster itu. Secara mengejutkan, levelnya langsung melonjak dari 1 menjadi 100. Dari monster yang dikalahkan, ia juga mendapatkan berbagai material berharga. Setelah pertempuran itu, Yuya merasa kelelahan dan ingin kembali. Sebuah opsi bernama cash out muncul di hadapannya, dan setelah memilihnya, ia langsung menerima sejumlah besar uang dalam mata uang dunia tersebut. Ketika kembali ke dunia nyata dan tertidur, ia merasakan sensasi nyeri luar biasa di sekujur tubuhnya. Keesokan harinya, saat bangun, ia terkejut mendapati tubuhnya telah berubah secara drastis. Ia kini memiliki fisik yang lebih ramping, berotot, dan tampan. Saat hendak melihat dirinya di cermin, ia baru menyadari bahwa cermin di kamarnya telah pecah akibat emosinya sebelumnya. Masih tak percaya dengan perubahan drastis ini, Yuya kembali ke dunia lain untuk menjelajah lebih jauh. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan monster slime yang mencoba menyerangnya, tetapi dengan mudah ia menumbangkannya dalam satu serangan. Dari pertarungan itu, ia mendapatkan berbagai item berharga, termasuk uang yang cukup untuk membeli pakaian baru. Sejak saat itu, ia mulai berburu monster setiap hari untuk mendapatkan uang dan memperkuat kemampuannya. Beberapa waktu kemudian, ia kembali ke sekolahnya. Saat tiba, seorang siswa yang sering merundungnya terkejut melihat penampilannya yang begitu berbeda dan mengira ia adalah murid pindahan. Yuya hanya menjawab dengan tenang bahwa ia tetaplah dirinya yang dulu, meskipun kenyataannya telah berubah sepenuhnya. Jawaban ini mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Melihat bayangannya di cermin, ia pun bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar dirinya? Adegan berikutnya menampilkan seorang gadis yang mendekati Yuya dengan penuh rasa penasaran. Gadis itu bertanya apakah pemuda di hadapannya benar-benar Yuya dan mengungkapkan bahwa penampilannya telah banyak berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Saat menatap wajah gadis tersebut,
Yuya segera mengenalinya sebagai seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu. Gadis itu lalu mengungkapkan alasan kedatangannya, yaitu untuk mengucapkan terima kasih kepada Yuya. Selain itu, ia juga menawarkan kesempatan kepada Yuya untuk bergabung dengan Akademi Ose. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Kaori. Kaori kemudian menjelaskan bahwa ayahnya adalah salah satu anggota Council di Akademi Ose, dan telah mendengar tentang bagaimana Yuya menyelamatkan nyawanya. Karena itu, ayahnya ingin memberikan kesempatan bagi Yuya untuk bergabung dengan akademi tersebut. Namun, Yuya merasa dirinya tidak pantas untuk belajar di tempat bergengsi itu. Berbeda dengan Yuya, saudara laki-laki dan perempuannya dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka lebih pantas bergabung karena menganggap diri mereka jenius. Melihat sikap mereka, Kaori segera menegur keduanya, menegaskan bahwa Yuya adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya dan mereka seharusnya tidak meremehkannya. Kaori pun menolak membawa mereka ke Akademi Ose. Setelah itu, Kaori membawa Yuya bersamanya ke akademi. Saat tiba di sana, Yuya merasa gugup dan membatin bahwa ia telah banyak mendengar tentang tempat itu, sebuah akademi yang dipenuhi oleh siswa-siswa berbakat. Tidak lama setelah kedatangannya, ayah Kaori datang menemuinya dan mengucapkan terima kasih secara langsung atas perbuatannya. Mendengar itu, Yuya merasa canggung dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebagai bentuk apresiasi, ayah Kaori menawarkan kesempatan kepada Yuya untuk belajar di akademi secara gratis. Ia juga menyadari bahwa Yuya mungkin terkejut dengan semua ini dan menyarankan agar Yuya mencoba untuk belajar di tempat tersebut. Setelah mempertimbangkan tawaran itu, Yuya akhirnya setuju. Ketika Yuya memasuki kelas untuk pertama kalinya, ia memperkenalkan diri di depan para siswa. Semua murid yang melihatnya tampak terpesona dan dalam hati mereka mengagumi ketampanannya. Yuya merasa bingung dengan reaksi mereka dan bertanya-tanya mengapa semua orang menatapnya seperti itu. Selama kelas berlangsung, ia duduk di sebelah seorang gadis. Begitu kelas selesai, banyak siswa langsung mengerumuninya, penasaran apakah ia sudah memiliki seorang kekasih. Namun, seorang anak laki-laki datang untuk menyelamatkannya dari kerumunan, meminta mereka untuk tidak mengganggu Yuya, terutama karena ia belum sempat makan. Karena tindakan itu, Yuya dan anak laki-laki tersebut akhirnya menjadi teman baik. Saat mereka pergi ke kafetaria bersama, Yuya terkejut melihat banyaknya pilihan hidangan yang tersedia di sana. Kejutan lain datang ketika ia mengetahui bahwa beberapa makanan dapat diperoleh secara gratis. Ketika mereka sedang mencari tempat duduk, seorang anak laki-laki bernama Singo memanggil mereka dan mengatakan bahwa ia telah menyiapkan tempat untuk mereka. Setelah hari sekolah berakhir, Yuya semakin yakin untuk bergabung dengan akademi tersebut bersama teman-temannya. Kemudian, Kaori mengajak Yuya pergi ke sebuah toko. Dalam perjalanan, Yuya bertanya apakah Kaori sering datang ke tempat itu bersama teman-temannya. Mendengar pertanyaan itu, Kaori menjelaskan bahwa karena posisi tinggi ayahnya, ia tidak memiliki banyak teman dekat. Namun, ia meyakinkan Yuya bahwa ia pasti akan sering datang ke sana bersamanya di masa depan. Mendengar perkataan itu, Yuya merasa sedikit malu. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya memasuki sebuah toko kue. Di dalam toko, Yuya menanyakan kepada Kaori apakah ia ingin memesan sesuatu. Setelah itu, Yuya membeli beberapa barang sambil membatin bahwa harga-harga di toko tersebut cukup masuk akal. Terutama mengingat ia sebelumnya telah menjual beberapa barang di tempat lain dan memperoleh keuntungan. Sambil menikmati permen yang mereka beli, keduanya menghabiskan waktu dengan menyenangkan. Kemudian, Yuya ingin tahu bagaimana Kaori bisa mengenalinya meskipun dirinya telah banyak berubah. Kaori menjelaskan bahwa meskipun penampilan fisik Yuya sudah berbeda, matanya tetap sama seperti dulu. Mendengar jawaban itu, Yuya merasa sedikit malu. Tak lama kemudian, Kaori menawarkan sepotong permen kepadanya. Setelah menyadari tindakannya, Kaori buru-buru meminta maaf, mengatakan bahwa ia hanya terlalu bersemangat. Yuya akhirnya menerima permen itu, dan sebagai balasan, ia juga menawarkan sepotong permen kepada Kaori. Kaori menerimanya, sementara orang-orang di sekitar mereka memperhatikan keduanya dengan penuh kekaguman, menganggap mereka sebagai pasangan yang serasi. Setelah itu, Yuya mengenakan jubahnya dan pergi ke dunia lain. Saat tiba di sana, seekor monster tiba-tiba muncul di hadapannya. Dalam sekejap, ia berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Ketika mengecek levelnya, Yuya mendapati bahwa dirinya telah mencapai level 235. Namun, tempat itu tidak memiliki banyak monster, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke lokasi lain agar bisa meningkatkan levelnya lebih jauh. Saat sedang mencari lawan yang lebih kuat, ia tiba-tiba mendengar teriakan seorang gadis. Yuya segera menuju ke sumber suara dan menemukan bahwa banyak orang telah dibunuh oleh monster. Ketika ia memeriksa level monster tersebut, ia menyadari bahwa makhluk itu berada di level 200, yang cukup berbahaya. Di tengah kekacauan itu,
Yuya juga melihat seorang gadis manusia yang tampaknya dalam bahaya. Dengan seluruh kemampuannya, ia bertarung melawan monster tersebut dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah pertarungan usai, Yuya terkejut mengetahui bahwa masih ada manusia yang hidup di dunia ini. Ia lalu mendekati gadis itu untuk memastikan kondisinya. Seorang pria yang berada di dekatnya juga bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Tetapi sebelum sempat menjawab, gadis itu langsung pingsan. Identitas pria itu masih menjadi misteri. Di adegan berikutnya, tampak sedang memikirkan gadis yang baru saja ia temui. Ia mengingat bahwa seseorang telah datang untuk membantunya dan merasa bahwa ia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keadaan. Sementara itu, pemuda itu menyadari bahwa ia perlu membeli pakaian baru karena tidak memiliki kemeja yang layak. Ketika ia pergi ke toko untuk berbelanja, semua gadis di sekitarnya mulai memperhatikannya dengan penuh ketertarikan. Melihat reaksi mereka, ia merasa tidak nyaman dan dalam hati bertekad untuk segera pulang. Di tempat lain, di sebuah pusat perbelanjaan, seorang pria tampak marah dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Ternyata, di tempat itu sedang berlangsung sesi pemotretan untuk pasangan kekasih. Namun, karena alasan tertentu, pasangan pria dalam pemotretan tersebut tidak dapat hadir, menyebabkan pria berbaju merah muda yang mengatur acara itu menjadi sangat kesal. Di sisi lain, seorang gadis bernama Miu diperkenalkan sebagai pasangan dalam sesi pemotretan tersebut. Sementara itu, seorang pemuda masih sibuk berbelanja, hingga tiba-tiba dua gadis mendekatinya dan menawarkan diri untuk menemaninya berbelanja. Mereka juga menunjukkan rasa penasaran terhadapnya dengan menanyakan usianya serta apakah dia masih berstatus sebagai siswa sekolah menengah. Pertanyaan itu membuat pemuda tersebut merasa gugup. Tanpa ingin memperpanjang percakapan, dia segera mencari alasan dengan mengatakan bahwa dia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Waktu berlalu dengan cepat, sementara di sisi lain, seorang manajer mulai merasa kesal karena sesuatu yang belum berjalan sesuai harapannya. Saat itu, pemuda tadi tanpa sengaja melewati area kerja manajer tersebut dan langsung menarik perhatiannya. Dengan penuh semangat, manajer itu mengumumkan kepada rekan-rekannya bahwa dia telah menemukan model yang cocok dan segera memintanya untuk berpose. Karena situasinya yang mendesak, pemuda itu pun terpaksa mengikuti sesi pemotretan tersebut. Dalam adegan selanjutnya, ia berdiri bersebelahan dengan seorang gadis, sementara seorang fotografer mengambil gambar mereka. Namun, gadis itu berdiri terlalu dekat dengannya, menyebabkan rasa gugup yang akhirnya berdampak pada hasil foto yang kurang memuaskan. Melihat ekspresi tegang mereka, fotografer menginstruksikan agar keduanya tersenyum dengan cara yang lebih menggoda. Dengan berbagai arahan dari fotografer, mereka pun melanjutkan sesi pemotretan untuk keperluan perusahaan. Sementara itu, mengambil foto yang memperlihatkan Yuya bersama seorang pria dan mengunggahnya, yang membuat Yuya merasa sangat terkejut. Dalam adegan berikutnya, tampak sebuah pemandangan dari dunia lain, di mana seorang putri berada di dalam istana. Ia ternyata adalah putri dari kerajaan tersebut, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan tentang Yuya. Putri itu kemudian memutuskan untuk pergi, meskipun para prajuritnya berusaha meyakinkannya agar tetap tinggal. Namun, tekadnya tak tergoyahkan, dan ia tetap melanjutkan niatnya untuk menemui pemuda yang ada dalam pikirannya. Di sisi lain, Yuya yang sedang melakukan kegiatannya tiba-tiba bersin. Miu, yang berada di dekatnya, memberikan sapu tangan kepadanya, yang menjadi awal dari hubungan pertemanan mereka. Melihat interaksi ini, seorang fotografer mulai mengambil gambar mereka bersama. Kemudian, seorang pria yang seharusnya menjadi pasangan pemotretan dengan Miu akhirnya tiba. Ia mendekati Miu dan mengajaknya untuk segera menyelesaikan pemotretan agar mereka bisa makan bersama setelahnya. Namun, Miu dengan tegas menyatakan bahwa sesi pemotretan telah selesai dan menolak ajakan tersebut. Pria itu, yang tidak menerima penolakan dengan baik, mulai memaksa Miu. Melihat kejadian ini, Yuya segera mendekat dan meminta pria tersebut untuk tidak mengganggunya. Namun, pria itu merasa terganggu oleh campur tangan Yuya dan mempertanyakan siapa dirinya hingga berani ikut campur dalam urusannya. Dalam keadaan marah, pria itu melancarkan serangan terhadap Yuya. Namun, dengan refleks cepat, Yuya berhasil menghindar dan menjatuhkannya ke tanah dalam waktu singkat. Para saksi mata yang berada di sekitar mereka terkejut melihat betapa cepatnya Yuya mengatasi lawannya. Keadaan ini menarik perhatian banyak orang yang akhirnya bersorak untuk Yuya, menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Pria yang kalah dalam pertarungan itu, menyadari bahwa lebih banyak perlawanan hanya akan merugikannya, akhirnya memilih untuk pergi tanpa banyak bicara. Setelah kejadian tersebut, Miu mendekati Yuya dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, seorang kameramen bertanya apakah Yuya ingin melanjutkan pekerjaannya di dunia modeling. Namun, Yuya dengan jujur menyatakan bahwa meskipun ia menikmati pengalaman ini,
ia merasa bahwa dirinya masih berada dalam perjalanan hidup yang belum jelas arahnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak menerima pekerjaan itu. Sebagai bentuk apresiasi, kameramen itu memberikan banyak pakaian secara gratis kepada Yuya. Setelah menerima barang-barangnya, Yuya pun kembali ke rumahnya. Dalam adegan berikutnya, dunia lain kembali ditampilkan, di mana di tengah hutan, para prajurit sibuk melindungi seorang putri dari serangan goblin. Namun, tiba-tiba, sebuah goblin lain muncul dari belakang dan hampir melukai sang putri. Pada saat yang tepat, seorang pemuda datang dan dengan cepat mengalahkan goblin tersebut, menyelamatkan nyawa putri. Sang putri, yang tersentuh oleh tindakan pemuda itu, mulai merasakan sesuatu dalam hatinya. Setelah pertempuran berakhir, pemuda tersebut juga memberikan ramuan penyembuhan kepada para prajurit yang terluka, yang membuat mereka pulih satu persatu. Setelah semuanya tenang, sang putri mendekati pemuda itu dan mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengannya. Pernyataannya mengejutkan tidak hanya pemuda tersebut tetapi juga seluruh prajurit yang berada di sekitarnya. Merasa terkejut dan tidak yakin dengan situasi tersebut, pemuda itu mencoba memahami maksud sang putri. Namun, kesadaran akan bahaya yang masih mengintai membuatnya menyarankan agar mereka segera pergi ke tempat yang lebih aman. Saat mendengar bahwa pemuda itu memiliki rumah di dalam hutan, semua orang yang ada di sana menjadi terkejut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal pemuda tersebut. Sesampainya di sana, seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Oban, kapten ksatria dari kerajaan Arcelia. Selanjutnya, sang putri memperkenalkan dirinya sebagai Lexia, putri dari kerajaan tersebut. Pemuda itu pun menyebutkan namanya, Yuya Tenjo. Mendengar nama tersebut, Lexia berpikir bahwa Yuya mungkin seorang bangsawan dari kerajaan lain. Karena itu, ia kembali mendekatinya dan sekali lagi menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Yuya dan menjalani kehidupan bersama. Meskipun tersanjung dengan permintaan tersebut, Yuya merasa bahwa semuanya terjadi terlalu cepat. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengenal satu sama lain lebih jauh sebagai teman terlebih dahulu. Sebelum pergi, Lexia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yuya, karena telah menyelamatkan nyawanya. Raja sebenarnya ingin bertemu dengan seseorang. Kemudian, dalam adegan berikutnya, Lexia ditampilkan dalam situasi yang penuh bahaya. Seseorang dengan penuh kemarahan ingin membunuhnya karena dendam masa lalu. Orang itu mengingat dengan jelas apa yang telah dilakukan Lexia kepadanya dan tidak bisa melupakannya. Dengan penuh kebencian, dia menandai tanggal pertemuan dengan raja sebelum akhirnya pergi. Di sekolah, perhatian semua orang terus tertuju pada Yuya. Setelah jam sekolah berakhir, ia mengikuti kelas tambahan seperti biasanya. Setelah itu, di sesi olahraga, Yuya menunjukkan kekuatannya dengan memukul bola begitu keras hingga langsung masuk ke gawang. Aksi tersebut membuat para gadis mulai mengalihkan perhatian mereka ke arah Rio. Saat pertandingan berlangsung, Yuya hanya menonton dari pinggir lapangan. Tiba-tiba, seorang gadis mendekatinya dan menunjukkan rasa penasaran terhadapnya. Gadis itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kaede. Tak lama kemudian, pria yang sebelumnya menendang bola dengan keras datang dan meminta maaf atas insiden tersebut. Kaede meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak terluka. Pria itu pun memperkenalkan dirinya kepada Yuya sebagai Noche. Setelah kejadian itu, Kaede segera menemui Kaori dan dengan penuh semangat menceritakan bagaimana Yuya menyelamatkannya dari bola yang hampir mengenainya. Perbincangan mengenai Yuya semakin meluas di antara para siswa. Banyak yang mengagumi kemampuannya, bahkan beberapa di antara mereka yakin bahwa Yuya pasti sudah memiliki pacar. Mendengar percakapan itu, Kaori merasakan sedikit kesedihan dalam hatinya. Di tengah suasana sekolah yang kembali normal, tiba-tiba sekelompok geng motor datang dan mulai mengganggu para gadis. Situasi menjadi tegang ketika seluruh kelas menyadari kehadiran mereka dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Salah satu siswa mengenali kelompok tersebut sebagai geng Araki dan mempertanyakan tujuan kedatangan mereka. Kaori segera menghadapi mereka dengan keberanian, meminta agar mereka segera pergi dari tempat itu. Namun, tak lama setelah itu, saudara laki-laki dan perempuan Yuya muncul, langsung menunjuk seorang gadis dan menyatakan bahwa dialah orang yang mereka cari. Kaori, bingung dengan situasi tersebut, bertanya kepada mereka tentang alasan kedatangan mereka. Tanpa ragu, saudara Yuya menyatakan bahwa mereka datang untuk membalas dendam pada Kaori. Yuya ingin melindungi gadis itu, tetapi setiap kali ia mencoba mendekat, ketakutan yang aneh tiba-tiba menghentikannya. Saat itulah dia menyadari bahwa meskipun tubuhnya kuat, hatinya masih lemah. Ketika seseorang bertanya tentang keadaannya, Yuya mulai merasa sadar akan kondisinya. Dia perlahan berjalan menuju jendela, dan sebelum siapapun sempat mencegahnya, dia melompat keluar dari lantai 14. Semua orang yang melihat aksinya terkejut, tetapi Yuya berhasil mendarat dengan selamat di bawah.
Tanpa membuang waktu, ia langsung berlari menuju Araki. Namun, kelompok geng motor itu segera menyerangnya. Yuya dengan sigap menghindari semua serangan mereka, seolah-olah ia menggunakan teleportasi. Dalam satu gerakan cepat, ia berhasil menjatuhkan semua lawannya tanpa berusaha melukai mereka. Niat utamanya hanya untuk menyelamatkan Kaori. Namun, situasi semakin berbahaya ketika Kaori ditangkap dan dibawa pergi. Yuya berusaha mengejar, tetapi seorang pria kuat muncul di hadapannya dan menghadang jalannya. Tanpa ragu, pria itu melancarkan serangan, tetapi Yuya dengan mudah menangkapnya dengan satu tangan dan melemparkannya ke belakang. Melihat hal tersebut, para preman yang tersisa menjadi ketakutan. Namun, pemimpin geng motor tidak tinggal diam. Dengan kecepatan tinggi, ia menaiki motornya dan berusaha menyerang Yuya. Yuya dengan refleks yang luar biasa melompat tinggi untuk menghindarinya. Pemimpin geng, yang terkejut dengan kecepatan Yuya, kehilangan kendali atas motornya dan menabrak dinding dengan keras. Dalam waktu singkat, polisi datang dan menangkap seluruh anggota geng motor tersebut. Di sisi lain, Kaori hampir pingsan karena kelelahan dan syok. Yuya dengan sigap menangkapnya sebelum ia jatuh ke tanah. Sementara itu, saudara laki-laki dan perempuan Yuya menertawakan para preman yang telah dikalahkan, menyebut mereka lemah dan tidak pantas dianggap ancaman. Ucapan mereka membuat pemimpin geng semakin marah, hingga ia dengan kasar mencekik saudara laki-laki Yuya. Saudara perempuan Yuya mencoba membantu, tetapi ia justru ditendang ke samping. Situasi semakin tegang ketika pemimpin geng hampir membunuh saudara laki-laki Yuya. Namun, pada saat terakhir, Yuya datang dan menyelamatkannya. Dengan kepedulian yang tulus, ia memastikan saudaranya baik-baik saja. Melihat keberanian Yuya, pemimpin geng semakin marah dan melancarkan serangan lain. Tetapi kali ini, Yuya sudah siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Yuya yang sudah sangat marah menatap tajam ke arah preman di depannya. Setelah kejadian itu, saudara laki-laki Yuya merasa heran dan bertanya mengapa Yuya menyelamatkannya. Meskipun masih menyimpan amarah atas perlakuan yang diterimanya, Yuya menjelaskan bahwa bagaimanapun juga mereka tetap bagian dari keluarganya, sehingga ia tidak bisa membiarkan mereka dalam kondisi yang buruk. Mendengar hal tersebut, saudara laki-laki dan perempuannya menyadari kesalahan mereka dan mulai menangis. Tidak lama kemudian, banyak siswa mendekati Yuya dan memujinya atas tindakannya. Hari berikutnya, seorang pemuda menemukan dirinya berada di dunia lain dan menghadapi monster yang tidak terlalu kuat. Merasa tidak tertantang, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun, saat berjalan, ia mendengar suara lemah dari monster kecil yang sedang dianiaya oleh monster besar. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat monster besar menghajar yang lebih kecil hingga kondisinya sangat buruk. Pemuda itu merasa iba melihat penderitaan monster kecil tersebut tetapi ragu untuk bertindak karena merasa tidak cukup kuat untuk melawan monster besar. Meskipun demikian, ia tidak tahan melihat ketidakadilan itu dan akhirnya memutuskan untuk menghadapi monster besar tersebut. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha keras dan akhirnya berhasil mengalahkan monster besar. Kemenangannya terasa aneh baginya, dan ia mulai berpikir bahwa senjata yang digunakannya mungkin memiliki kekuatan luar biasa. Setelah itu, ia mendekati monster kecil yang terluka dan memberinya obat untuk menyembuhkan lukanya. Monster kecil itu akhirnya pulih, dan pemuda tersebut membawanya pulang. Seiring berjalannya waktu, monster kecil itu menjadi sahabat baiknya, dan ia memberinya nama Knight. Keesokan harinya, pemuda itu harus pergi ke sekolah dan meninggalkan Knight di rumah. Saat di sekolah, ia bertanya kepada teman-temannya tentang perlengkapan yang dibutuhkan untuk merawat seekor peliharaan, karena ini adalah pengalaman pertamanya. Salah satu temannya, KED, penasaran dan meminta untuk melihat foto peliharaannya. Namun, pemuda itu tidak bisa menunjukkannya karena ia tidak memiliki smartphone. Teman-temannya terkejut mendengar hal itu, mengingat di era modern, hidup tanpa smartphone adalah sesuatu yang jarang terjadi. Setelah sekolah, Yuya memutuskan untuk pergi berbelanja, tetapi Ryo menolak karena memiliki beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara itu, KED menawarkan diri untuk menemaninya. Waktu berlalu, dan menjelang sore, Yuya akhirnya kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Knight menyambutnya dengan penuh antusias. Yuya kemudian memberitahu Knight bahwa ia membawa sesuatu yang dipilih oleh temannya untuknya. Setelah itu, ia mengajak Knight berjalan-jalan di taman. Seperti biasa, setiap kali Yuya keluar rumah, banyak gadis yang tertarik mendekatinya. Saat berjalan-jalan, ia bertemu dengan Kaori, teman sekelasnya sekaligus sahabatnya. Ketika melihat Knight, Kaori merasa penasaran dan bertanya tentang jenis anjing yang dimiliki Yuya. Namun, Yuya sendiri tidak tahu banyak tentang hal itu. Tak lama kemudian, Miu, seorang gadis yang pernah berfoto dengannya, datang menghampiri mereka. Perlahan, Miu mulai menyukai Yuya.
Saat melihatnya, Yuya bertanya mengapa Miu ada di sana, dan gadis itu menjelaskan bahwa rumahnya berada di dekat taman, sehingga ia sering datang ke sana untuk berjalan-jalan. Yuya pun memperkenalkannya kepada Kaori. Setelah berbincang sebentar, Miu pergi, tetapi kepergiannya membuat Kaori merasa sedikit cemburu dan mempertanyakan hubungan Yuya dengan Miu. Yuya merasa panik dan buru-buru menjelaskan bahwa tidak ada hubungan khusus di antara mereka, bahkan ia baru bertemu Miu sekali. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba seorang pencuri merampas tas seorang wanita tua dan melarikan diri. Melihat kejadian itu, Yuya segera menyuruh Knight untuk mengejarnya. Tidak lama kemudian, Knight berhasil menangkap pencuri tersebut dan membawanya kembali. Seorang wanita yang menyaksikan kejadian itu segera menelepon polisi. Namun, sebelum polisi tiba, pencuri itu berusaha menyerang Knight dengan pisau. Yuya dengan sigap menangkap tangan pencuri tersebut dan menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu bertepuk tangan atas keberanian Yuya. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap pencuri itu. Setelah kejadian tersebut, Yuya kembali ke dunia lain. Setiap kali ia pergi ke dalam hutan bersama Knight di malam hari, ia selalu bertemu dengan berbagai monster. Ia pun terus bertarung untuk meningkatkan level kekuatannya. Satu persatu, ia berhasil mengalahkan monster-monster tersebut, sekaligus menyaksikan kekuatan luar biasa yang dimiliki Knight. Monster besar yang kuat pun dapat dikalahkan oleh Knight dengan mudah. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi monster di sekitar mereka, sehingga mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Di perjalanan, mereka bertemu dengan monster yang sangat berbahaya. Meskipun Yuya menggunakan kemampuan untuk menyembunyikan dirinya, monster itu tetap bisa melihatnya. Dalam sekejap, Knight langsung menyerang, tetapi ternyata kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan monster tersebut. Monster itu kemudian melancarkan serangan terhadap Yuya dan Knight. Melihat kekuatannya yang mengerikan, Yuya kesulitan menemukan cara untuk mengalahkannya. Dalam waktu singkat, monster tersebut menyiapkan serangan dahsyat ke arah mereka. Menyadari bahaya yang mengancam, Knight mencoba mengalihkan perhatian monster tersebut. Yuya pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan balik yang akhirnya berhasil membunuh monster tersebut di tempat. Setelah monster itu mati, Yuya dan Knight mendapatkan banyak item drop sebagai hadiah atas kemenangan mereka. Karena kejadian ini, waktu sudah larut malam, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan beristirahat. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit, mereka kembali berangkat untuk berburu monster. Selama pertarungan, mereka menikmati setiap momen pertempuran itu, merasa semakin kuat dan semakin mahir dalam bertarung. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi. Merasa penasaran, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Di dalam gua yang gelap, mereka menemukan sebuah kerangka yang tergeletak di sudut, dan di sampingnya terdapat sebuah buku. Yuya mengambil buku itu dan mulai membacanya. Dalam halaman-halamannya tertulis bahwa pemilik buku tersebut adalah seseorang yang mahir dalam segala hal, termasuk sihir, bela diri, ilmu pedang, serta memasak. Lebih jauh, buku itu mengungkapkan bahwa pemiliknya dulunya adalah manusia, tetapi telah mencapai dunia para dewa. Saat Yuya sedang membaca, ia tiba-tiba mendengar sebuah suara samar. Mengira itu hanya halusinasi, ia mengabaikannya dan terus membaca. Ketika sampai di halaman terakhir, ia membaca bahwa segala keinginan pembacanya dapat menjadi kenyataan. Hal ini membuatnya berpikir tentang apa yang sebenarnya ia inginkan, dan akhirnya ia menyadari bahwa yang ia inginkan adalah kekuatan sihir. Tiba-tiba, suara yang sebelumnya samar kini terdengar lebih jelas, menjelaskan bahwa semua sihir yang dimiliki oleh pemilik buku itu telah dituliskan di dalamnya. Namun, karena Yuya berasal dari dunia lain, ia tidak dapat langsung menggunakannya, sebab di dunia ini, sihir mengalir dalam darah setiap manusia secara alami. Sumber suara tersebut akhirnya terungkap sebagai kerangka yang sebelumnya mereka temukan. Dulunya manusia, ia kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari umat manusia. Setelah membawa pulang buku itu, Yuya mulai membacanya dengan tekun untuk mempelajari sihir. Ia kemudian berlatih sendiri, dan dalam percobaan pertamanya, ia berhasil menciptakan bola air menggunakan sihir. Bahkan anjingnya pun menirunya, menunjukkan bahwa mereka berdua dengan cepat menguasai sihir. Sementara itu, di sebuah kerajaan, seorang raja tengah berbicara dengan seorang ksatria. Raja bertanya tentang keberadaan seorang anak yang baru-baru ini menarik perhatiannya. Ksatria tersebut mengonfirmasi bahwa ia sudah bertemu dengan anak itu dan menjelaskan bahwa anak tersebut tinggal di dalam hutan yang sangat berbahaya. Ksatria itu juga menambahkan bahwa tampaknya ia harus meyakinkan Lexia tentang sesuatu yang berkaitan dengan anak itu. Mendengar hal ini, Raja tampak marah dan mulai membuat kekacauan di istana. Kemarahannya ternyata berasal dari fakta bahwa Yuya telah menolak menikahi Lexia,
dan dengan nada penuh amarah, ia mempertanyakan bagaimana anak itu berani menolak putrinya. Keesokan harinya, Yuya sedang duduk di kelasnya ketika guru mereka mengumumkan bahwa minggu depan akan ada kegiatan studi di luar kampus. Guru juga meminta para siswa untuk membentuk tim sendiri, sehingga semua orang mulai mencari anggota untuk kelompok mereka. Dalam tim Yuya, terdapat Kaede, Ino, dan dirinya sendiri. Kemudian, seorang siswa lain bernama Rin bergabung dengan mereka. Saat mereka mulai bersiap untuk perjalanan, Rin menyadari bahwa ia tidak memiliki tas camping, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke mall dan membeli perlengkapan yang diperlukan. Yuya memilih sebuah tas yang menurutnya sangat bagus. Setelah berbelanja, mereka berjalan-jalan ke zona permainan. Saat berada di sana, Shino melihat sesuatu yang sangat ia inginkan tetapi tidak pernah bisa dimenangkan dalam permainan itu. Menyadari hal tersebut, Yuya mencoba bermain demi membahagiakan Shino, dan dengan menggunakan sihirnya, ia berhasil memenangkan permainan dalam sekali percobaan. Setelah itu, Kaede menarik Yuya ke suatu tempat dan menunjukkan boneka kucing yang sangat ia sukai. Mengetahui hal ini, Yuya pun membelikannya boneka tersebut. Ia juga memberikan hadiah pilihan kepada teman-temannya, membuat mereka semua merasa senang. Setelah menyelesaikan belanja, mereka memutuskan untuk minum kopi bersama. Saat mendengar rencana ini, Kaede dan para gadis lainnya meminta izin sebentar untuk pergi ke lantai 13 dan membeli pakaian baru. Sementara itu, di tempat lain di mall, seorang pria bernama Sah sedang bersantai dengan teman-temannya. Namun, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi karena terjadi kebakaran di mall. Situasi segera berubah menjadi kacau ketika semua orang panik dan bergegas menuju lantai 13, tempat di mana api sudah mulai menyebar. Saat hendak naik, seseorang memperingatkan mereka bahwa lantai atas sudah terlalu berbahaya untuk dimasuki. Meskipun api terus menyebar, Yuya melihat bahwa teman-temannya berada dalam bahaya. Tanpa ragu, ia segera bergegas naik untuk menyelamatkan mereka. Ketika mencapai lantai 13, ia melihat api telah meluas dengan hebat, membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Mengingat keterampilan yang baru saja ia pelajari, ia memutuskan untuk menggunakan teknik parkour untuk bergerak melewati rintangan. Menutupi tubuhnya dengan air, ia menerobos masuk ke dalam gedung. Di sana, ia menemukan beberapa gadis yang sudah pingsan akibat asap dan api yang semakin membesar. Ketika pemuda itu mendekati mereka, dia menyadari bahwa tidak ada orang lain di sana. Dengan segera, dia memanfaatkan keterampilan sihirnya untuk mengangkat mereka semua dari tempat berbahaya tersebut. Kekuatan sihirnya menciptakan perlindungan yang mencegah api yang semakin menyebar mencapai mereka. Di luar gedung, asap tebal memenuhi udara, sementara teman-teman pemuda itu menunggu dengan cemas. Pemadam kebakaran yang telah tiba berusaha keras untuk memadamkan api, tetapi kobaran api sudah terlalu besar untuk dikendalikan dengan cepat. Sementara itu, pemuda itu mengalami kesulitan menemukan jalan keluar, sehingga dia memutuskan untuk melompat menembus lantai dan turun ke bawah. Berkat kemampuannya, dia berhasil menyelamatkan ketiga orang tersebut dengan selamat. Semua orang yang menyaksikan aksinya terkejut, termasuk kepala pasukan penyelamat yang mengungkapkan rasa terima kasih atas keberaniannya. Beberapa orang juga bertanya-tanya bagaimana dia dapat menyelamatkan semua orang dalam situasi berbahaya seperti itu. Pemuda itu sendiri merasa kebingungan dalam memberikan jawaban. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan tentang arti keluarga. Sejak kecil, dia tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Saat tiba di rumah, dia mendapati seseorang bernama Knight telah lama menunggunya. Keesokan harinya, pemuda itu menghabiskan waktu dengan membaca buku sihir dan berlatih keterampilan barunya. Dia berhasil menguasai sihir baru bernama Teleport Magic, yang memungkinkannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Dengan sihir ini, dia bersama temannya berpindah ke dalam sebuah gua. Saat itu, tiba-tiba seorang pemuda melihat dua monster dan dengan cepat mengalahkan mereka. Namun, tidak lama kemudian, seorang ksatria berlari melintasi tempat tersebut, sehingga pemuda itu segera mengejarnya. Dalam perjalanannya, dia menemukan seorang gadis dalam kondisi yang sangat buruk. Tak lama setelah itu, banyak monster bermunculan di hadapannya dan langsung menyerangnya. Menyadari bahaya yang mengancam, gadis tersebut berusaha melawan dan berhasil memotong tangan salah satu monster, yang kemudian membuat monster lainnya semakin marah. Mereka menyerangnya secara bersamaan, menyebabkan kondisinya semakin memburuk. Melihat situasi ini, pemuda tersebut langsung bertarung melawan semua monster yang ada. Dengan satu serangan cepat, dia berhasil menghabisi mereka semua. Namun, jumlah monster yang terus berdatangan membuat situasi semakin sulit. Karena keadaan yang semakin genting, pemuda itu segera mengeluarkan senjata barunya dan dalam hitungan detik, dia berhasil mengalahkan semua monster yang ada. Waktu berlalu, dan hari mulai sore.
Pemuda itu kemudian mengangkat gadis tersebut dan membawanya ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, ksatria yang sebelumnya terlihat marah masih menunjukkan ekspresi serupa tanpa alasan yang jelas. Dari reaksinya, tampaknya dia memiliki perasaan tidak suka terhadap gadis tersebut. Setelah beberapa saat, gadis itu akhirnya sadar, dan pemuda itu segera memberinya ramuan penyembuh. Dalam sekejap, semua lukanya sembuh. Setelah itu, pemuda tersebut memperkenalkan dirinya, dan gadis itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Luna. Di sisi lain, ksatria itu masih menunjukkan ekspresi ketidaksenangan. Pemuda itu kemudian mencoba mencari tahu alasan keberadaan Luna di hutan lebat tersebut. Luna pun menjelaskan bahwa dia datang untuk berlatih, tanpa menyadari bahwa semua monster akan menyerangnya secara bersamaan. Pemuda itu menjelaskan kepada Luna bahwa dirinya dan ksatria tadi telah menyelamatkan nyawanya. Dia juga menyampaikan bahwa mereka berdua berada di tempat itu untuk berlatih. Setelah mendengar hal ini, Luna menyampaikan keinginannya untuk membersihkan diri karena merasa sangat kotor dan tidak mungkin pulang dalam keadaan seperti itu. Pemuda itu kemudian mulai menyiapkan sesuatu untuk membantu Luna. Saat mereka berbincang, Luna menunjukkan ketertarikannya terhadap sumber daya yang dimiliki oleh pemuda tersebut dan bertanya tentang asal-usulnya. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia mendapatkannya setelah mengalahkan monster kristal. Mendengar hal ini, Luna merasa sangat terkejut karena mengetahui bahwa monster kristal adalah makhluk yang sangat berbahaya dan sulit dikalahkan oleh seorang diri. Meskipun sudah menyadari kekuatan pemuda tersebut, Luna tetap merasa takjub dan meminta izin untuk berlatih di bawah bimbingannya. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu akhirnya menyetujui permintaannya. Keesokan harinya, mereka mulai berlatih bersama. Hari demi hari berlalu dengan Yuya mengajarkan berbagai teknik bertarung kepada Luna, dan sebagai gantinya, Luna juga berbagi beberapa gerakan yang dikuasainya kepada Yuya. Suatu hari, Luna mengatakan bahwa dia masih memerlukan banyak latihan untuk menyelesaikan misinya. Namun, Yuya memberitahunya bahwa mulai besok dia tidak bisa lagi berlatih bersamanya karena suatu urusan penting. Mendengar hal ini, Luna merasa sangat sedih, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, Yuya harus pergi untuk suatu keperluan yang mendesak. Keesokan harinya, dia kembali ke dunia asalnya dan bersiap untuk pergi keluar kampus bersama teman-temannya dalam rangka kegiatan belajar. Namun, karena dia belum tidur selama beberapa hari, rasa kantuk mulai menguasainya. Dia pun meminta kepada teman-temannya untuk membangunkannya ketika mereka sampai di tujuan. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di lokasi, dan Kaede membangunkannya. Setelah itu, Yuya bersama teman-temannya pergi ke apartemen mereka. Di dalam kelas, seorang guru mulai menjelaskan tentang studi luar ruangan yang akan mereka lakukan. Guru tersebut menginformasikan bahwa mereka tidak akan diberi makanan dan harus menangkap ikan di sungai sendiri. Selain itu, mereka perlu berhati-hati dalam memilih ikan agar tidak memakan yang beracun. Guru juga meyakinkan mereka bahwa jika ada yang secara tidak sengaja memakan jamur beracun, dokter sekolah, Yubi Kaba, akan segera membantu mereka. Saat itu, sosok Miss Ubi Kaba diperkenalkan, yang tampak memiliki aura yang cukup mengintimidasi. Kemudian, seorang siswa bertanya mengenai hadiah bagi mereka yang berhasil menyelesaikan tantangan ini. Guru pun mengungkapkan bahwa pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sangat besar, meskipun tampaknya guru tersebut juga berharap mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan tersebut. Saat hari pelaksanaan tiba, para siswa mulai berkemah di dalam hutan. Tim Yuya membagi tugas di antara anggotanya. KAI dan Yuya pergi ke suatu tempat untuk menangkap ikan. Saat itu, Ryo mengingatkan Yuya agar segera mencari tempat sebelum semua area terbaik diduduki oleh orang lain. Dengan menggunakan kekuatannya, Yuya menemukan lokasi dengan banyak ikan dan langsung turun ke air untuk menangkapnya hanya dengan tangan kosong. Kemampuannya dalam menangkap ikan membuat semua siswa yang melihatnya merasa terkejut. Mereka saling berbicara, mengungkapkan keheranan mereka atas bagaimana mungkin seseorang bisa menangkap begitu banyak ikan hanya dengan tangan kosong. Sementara itu, di dunia lain, Luna tengah mengamati kemampuannya sendiri setelah berlatih. Dia menyadari bahwa kecepatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, dan semua itu berkat latihan yang dijalaninya bersama Yuya. Dia benar-benar luar biasa. Luna akhirnya mengakui bahwa dia telah membunuh banyak orang sepanjang hidupnya. Namun, jika dia bertemu Yuya lebih awal, dia merasa mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, terungkap bahwa Luna adalah seorang pembunuh dan anggota kelompok gelap yang dikenal dengan nama Headhunter. Sementara itu, Yuya membawa semua ikan yang ia tangkap untuk dibagikan kepada teman-temannya. Ketika orang-orang mengetahui bahwa ia menangkap semuanya seorang diri, mereka sangat terkejut. Selain itu, Rin dan Ichino juga membawa beberapa barang. Yuya kemudian menggunakan kemampuannya untuk memindai apakah ada sesuatu yang beracun di dalam barang-barang tersebut.
Hasilnya menunjukkan adanya racun, sehingga ia segera membuang bagian yang berbahaya itu untuk menghindari risiko. Setelah memastikan semua makanan aman, mereka pergi menemui para guru untuk memeriksanya kembali. Saat tiba di sana, Yuya bertemu dengan Kaori dan mereka sempat berbincang. Setelah Kaori pergi, Chino merasa cemburu, sebab dalam hatinya, ia memiliki impian untuk menikahi Kaori di masa depan. Ketika para siswa menunjukkan sayuran yang mereka kumpulkan kepada guru, sang guru diam-diam merasa sangat senang dan yakin bahwa kali ini ia akan mendapatkan bonusnya. Kemudian, ia menanyakan kepada para siswa siapa di antara mereka yang bisa memasak. Mendengar pertanyaan itu, Yuya dan beberapa siswa lainnya dengan percaya diri menawarkan diri untuk membantu memasak. Pada malam hari, makanan yang dimasak oleh Yuya pun siap disajikan. Dalam keadaan sedikit mabuk, sang guru mendekati Yuya dan dengan santai mengungkapkan keinginannya untuk mencicipi makanan tersebut. Saat mencobanya, semua orang kagum dengan rasanya yang luar biasa. Guru itu pun merasa sangat kenyang dan mengakui bahwa sejak awal, ia tidak pernah pandai memasak dan tidak pernah ada orang yang memasakkan makanan untuknya setiap hari. Dalam suasana santai, sang guru tiba-tiba mengusulkan kepada Yuya bahwa jika mereka menikah, maka Yuya bisa memasakkan makanan untuknya setiap hari. Pernyataan itu langsung membuat semua guru lainnya terkejut dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Di sisi lain, Rin dan Kaede mulai merasa cemburu. Para siswa berusaha menghentikan guru yang mulai bertingkah aneh karena mabuk, tetapi guru itu malah memeluk Yuya dengan erat. Melihat kejadian tersebut, Kaede dengan sigap bergegas menyelamatkan Yuya dari situasi yang canggung itu. Pada malam harinya, Yuya menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi kembali ke rumahnya. Di sana, hanya Night yang menemaninya. Karena itu, Yuya memberinya makanan sebelum beristirahat. Di tempat lain, dalam ruang ganti bos, ia mengomentari kehebatan Yuya dalam permainan serta bentuk fisiknya yang luar biasa. Tidak hanya Chino, banyak gadis lain yang juga mulai menunjukkan ketertarikan padanya. Sementara itu, di ruang ganti perempuan, Rin melihat Kaede dan merasa terkejut dengan bentuk tubuhnya. Ia menyadari bahwa dengan penampilan seperti itu, Kaede bisa menarik perhatian banyak orang. Keesokan paginya, suasana di tenda menjadi kacau ketika semua makanan yang telah dikumpulkan para siswa tiba-tiba menghilang. Mereka mulai merasa panik dan bertanya-tanya bagaimana cara mengatasinya. Untuk mengatasi masalah ini, tim Yuya memutuskan pergi ke hutan untuk mencari makanan lagi. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, mereka menemukan banyak jejak cakar di tanah. Tidak lama kemudian, seekor beruang besar muncul di hadapan mereka, membuat semua orang segera melarikan diri. Setelah mengamati situasi, mereka menyadari bahwa beruang itulah yang telah mencuri semua makanan mereka. Ketika beruang itu mulai menyerang, sang guru berusaha mengarahkan para siswa ke tempat yang lebih aman. Namun, tiba-tiba beruang itu justru menyerangnya. Tepat saat itu, Yuya muncul dan menyelamatkannya. Dalam sekejap, ia mengangkat beruang itu dengan kekuatan luar biasa dan membantingnya ke tanah. Sang guru sangat terkejut melihat kemampuan Yuya. Setelah mengalahkan beruang tersebut, Yuya memastikan bahwa guru itu baik-baik saja. Guru itu merasa bersyukur karena nyawanya telah diselamatkan. Setelah kejadian itu, para siswa mulai beristirahat, tetapi mereka masih mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan beruang tersebut. Di tengah diskusi, Lexia menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan ayahnya dan mulai sekarang, keluarganya akan mengurus beruang itu. Meskipun demikian, Kade masih merasa khawatir dan bertanya apa yang akan terjadi jika beruang itu menyerang mereka lagi. Lexia dengan tenang menjawab bahwa jika itu terjadi, mereka tidak perlu khawatir, karena beruang tersebut bisa dijadikan makanan. Mendengar hal itu, beruang yang malang langsung tampak ketakutan. Beberapa hari kemudian, Yuya terlihat sedang bertarung melawan monster lain di suatu tempat. Setiap kali ia mengalahkan monster tersebut, ia mendapatkan sebuah tanda sebagai bukti kemenangannya. Saat itu, seekor kelinci tiba-tiba muncul dan tampak senang setelah menemukan Yuya. Tidak lama kemudian, Lexia mendekati Yuya dengan tujuan membawanya ke kerajaannya. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba seorang ksatria menyerang Lexia. Belum sempat mereka bereaksi, sebuah pohon tiba-tiba jatuh dari belakang. Dengan satu tebasan, Yuya langsung menebang pohon itu. Ketika melihatnya lebih dekat, ia menyadari adanya sesuatu seperti kawat yang terikat di dalam pohon tersebut. Menyadari keanehan ini, Yuya pun mulai mempertanyakan maksud dari serangan tersebut. Ia berpikir bahwa mungkin ksatria itu telah mengetahui lebih dulu bahwa serangan ini akan terjadi dan menyerang Lexia justru untuk menyelamatkannya. Ingin mengetahui lebih lanjut, Yuya bertanya tentang siapa dalang di balik serangan ini. Ksatria itu pun memberitahunya lokasi orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tanpa membuang waktu, Yuya segera menggunakan kekuatannya untuk mencapai tempat itu dan melancarkan serangan terhadap orang yang disebutkan.
Saat topeng yang dikenakan orang itu terlepas, ia dikejutkan oleh kenyataan bahwa sosok di baliknya adalah Luna. Lexia, yang sejak tadi mengamati kejadian itu, mendekati Yuya dan menanyakan apakah ia mengenal gadis tersebut. Yuya pun mengiyakan dan mulai membawa Lexia ke rumahnya. Menyadari hal ini, Lexia memutuskan untuk ikut dengannya. Dengan menggunakan sihir teleportasi, Yuya segera membawa mereka berdua ke rumahnya. Setelah tiba di sana, Lexia merasa penasaran dengan sosok Luna dan mulai bertanya kepada Yuya tentangnya. Yuya kemudian menceritakan segala hal yang ia ketahui mengenai Luna. Setelah mendengar cerita tersebut, Lexia teringat sesuatu dan bertanya mengenai sihir yang baru saja digunakan Yuya. Ia penasaran bagaimana mereka bisa tiba di tempat itu dalam sekejap. Yuya pun menjelaskan bahwa ia menggunakan sihir teleportasi untuk berpindah tempat dengan cepat. Lexia kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah membaca tentang sihir tersebut di dalam buku, tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Ia menyadari bahwa kekuatan ini sangat berbahaya dan dapat mengubah dunia jika diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, ia meminta Yuya untuk tidak menggunakan sihir itu di hadapan orang lain tanpa berpikir matang. Tak lama setelah itu, Lexia menyadari bahwa Luna, yang seolah-olah tertidur, sebenarnya hanya berpura-pura. Ia pun meminta Luna untuk berhenti berpura-pura dan segera bangun. Luna, yang ketahuan, akhirnya membuka mata. Lexia kemudian menanyakan alasan mengapa Luna berusaha membunuhnya. Luna pun mulai menceritakan masa kecilnya. Ia mengungkapkan bahwa sejak kecil ia adalah seorang yatim piatu dan terpaksa mencuri demi bertahan hidup. Banyak orang yang mencoba menangkap dan memukulnya. Hingga suatu hari, seseorang datang dan membawanya pergi. Orang itu mengajarkannya membaca, menulis, serta melatihnya dalam berbagai keterampilan. Luna kemudian melanjutkan kisahnya tentang bagaimana ia bergabung dengan Dark Guild, sebuah kelompok yang menjalankan berbagai aktivitas ilegal. Atas perintah tuannya, ia menyelesaikan banyak misi berbahaya hingga akhirnya menjadi seorang pemburu kepala. Para ksatria tidak pernah menyukainya karena mereka sudah mengetahui latar belakangnya. Menyadari bahwa misinya telah gagal, Luna pun pasrah dengan nasibnya dan bersiap menerima hukuman. Ia tahu bahwa Dark Guild pasti akan mengirim pemburu lain untuk mengejarnya dan membunuhnya. Namun, Yuya dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena baginya, Luna adalah seorang teman. Lexia, di sisi lain, melihat peluang dalam kemampuan Luna dan ingin menjadikannya sebagai pengawal pribadinya. Luna sempat menolak dengan alasan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh profesional. Namun, Lexia menegaskan bahwa jika Luna menjadi pengawalnya, maka tidak akan ada yang berani menyentuhnya begitu saja. Dengan penuh keyakinan, Lexia menyatakan bahwa misinya belum selesai dan kini ia telah memenangkan keadaan. Oleh karena itu, ia memberikan perintah kepada Luna untuk menjadi pengawal pribadinya mulai saat itu. Sementara itu, di tempat lain, seorang prajurit yang setia kepada Lexia sedang dikejar oleh banyak monster. Luna akhirnya menerima tawaran Lexia dan setuju untuk menjadi pengawalnya. Setelah situasi mulai mereda, mereka memutuskan untuk pergi ke pemandian air panas milik Yuya untuk bersantai. Saat berbicara satu sama lain, Lexia dan Luna mulai menyadari bahwa mereka memiliki perasaan yang kuat terhadap Yuya. Hal ini menyebabkan persaingan antara keduanya tentang siapa yang lebih berhak mendapatkan perhatian Yuya. Setelah selesai mandi, mereka kembali ke rumah, dan karena merasa lapar, Yuya pun memasak makanan untuk mereka. Saat menikmati makanan, Lexia tiba-tiba memeluk Yuya dengan penuh kasih sayang. Melihat hal itu, Luna merasa canggung dan kesulitan untuk makan. Ia akhirnya meminta Yuya untuk menyuapinya, yang langsung dilakukan oleh Yuya. Lexia yang melihat pemandangan itu merasa cemburu dan segera meminta hal yang sama. Akhirnya, Yuya pun menyuapi Lexia juga. Setelah selesai makan, mereka semua tertidur di rumah Yuya. Keesokan harinya, Yuya bersama Luna dan Lexia pergi menemui para prajurit. Di hadapan mereka, Lexia dengan jujur mengungkapkan bahwa Luna adalah mantan anggota Dark Guild yang sebelumnya telah mencoba membunuhnya. Mendengar hal tersebut, para prajurit dengan sigap langsung mengarahkan senjata mereka ke arah Luna. Namun, Lexia segera menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa jika Luna memang berniat membunuhnya, ia pasti sudah melakukannya sejak tadi malam. Kata-katanya berhasil meredakan ketegangan, meskipun Oban, salah satu prajuritnya, tetap merasa waspada dan belum sepenuhnya mempercayai Luna. Di tengah situasi tersebut, Yuya mengungkapkan bahwa ia tidak dapat ikut ke istana bersama mereka karena ada urusan lain yang harus diselesaikan. Menanggapi hal itu, Robin memberitahu arahan yang harus diambil jika Yuya ingin menuju ibu kota. Sebelum mereka berpisah, Luna tiba-tiba mencium Yuya sebagai ungkapan terima kasih atas semua yang telah dilakukan untuknya. Ia pun berpesan agar Yuya tidak melupakannya dan berharap mereka bisa bertemu lagi di lain waktu. Yuya bertemu dengan seorang ksatria dan mulai berbincang dengannya.
Saat itu, tiba-tiba, seekor makhluk mendekatinya dan mulai berinteraksi dengannya. Saat Yuya memeriksa kekuatan makhluk tersebut, ia menyadari bahwa makhluk itu memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Menyadari potensi besar yang dimiliki makhluk tersebut, Yuya merasa sangat senang dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai hewan peliharaannya. Ia pun memberinya nama, Aakash Suhi. Di lain tempat, Yuya terlihat berada di sekolah. Seorang guru mengumumkan adanya kompetisi olahraga yang melibatkan berbagai jenis permainan, di mana semua siswa diwajibkan untuk berpartisipasi. Salah satu adegan memperlihatkan pertandingan sepak bola, di mana Yuya berperan sebagai penjaga gawang. Sementara itu, Ryo menunjukkan keahliannya dalam permainan tersebut, menarik perhatian Kaede yang dengan penuh semangat memberikan dukungannya. Namun, tingkah laku Kaede yang tidak biasa membuat semua orang mulai memperhatikannya. Melihat kesempatan ini, Ichino berusaha mencetak gol dengan cepat. Namun, Yuya bereaksi tepat waktu dan berhasil menghentikan bola sebelum mencapai gawang. Ketika Yuya melempar bola ke depan, secara mengejutkan bola tersebut justru langsung masuk ke gawang lawan, memberikan timnya tambahan 1 poin. Semua orang terkejut melihat kejadian yang tidak terduga itu. Setelah pertandingan sepak bola berakhir, Yuya dan teman-temannya menghabiskan waktu dengan bermain gunting batu kertas. Dalam permainan tersebut, Yuya kalah, yang membuatnya harus bermain tenis meja sebagai hukuman. Sementara itu, seorang wanita misterius terlihat di luar sekolah. Wanita tersebut ternyata seorang manajer industri hiburan. Setiap kali pulang ke rumah, ia bertemu dengan seorang pria yang kemudian memberikan kartu kepada seorang pemuda, mengajaknya untuk bergabung dengan industri hiburan. Namun, pemuda itu menolak tawaran tersebut, sesuatu yang mengejutkan semua temannya. Miu, seorang supermodel terkenal, menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Manajer membawa Miu dengan harapan dapat meyakinkan pemuda tersebut untuk menerima tawaran mereka. Di tengah situasi itu, sebuah spanduk yang tertiup angin jatuh di dekat pemuda tersebut, dan saat ia mengambilnya, manajer melihat informasi tentang kompetisi olahraga yang akan diadakan di sekolah. Hal ini memunculkan ide dalam benaknya. Meskipun pemuda itu tidak bergabung dengan industri hiburan, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan dengan mengambil foto-fotonya selama kompetisi berlangsung. Dengan rencana tersebut, sang manajer pun pergi untuk berbicara dengan ketua perusahaan. Di dunia lain, Yuya bersama seorang ksatria tengah menjelajahi hutan dan berhasil mengalahkan beberapa monster dengan mudah. Karena merasa percaya diri, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam hutan. Namun, tiba-tiba, seekor monster berbahaya muncul di hadapan mereka dan menyerang Yuya dengan kecepatan luar biasa. Serangan mendadak itu membuat Yuya terpental jauh. Setelah melihat kemampuan monster tersebut, ia menyadari bahwa peluang untuk mengalahkannya sangat kecil. Dalam kondisi terluka, Yuya mencoba mengambil ramuan penyembuhan, tetapi monster itu bergerak lebih cepat, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Saat situasi semakin genting, seekor kelinci bernama Oogi muncul dan segera melompat ke arah monster tersebut. Dengan satu serangan kuat, kelinci itu berhasil membunuh monster tersebut seketika, menyebabkan kehancuran besar di sekitarnya. Melihat kekuatan luar biasa dari Oogi, Yuya sangat terkejut. Ketika ia memeriksa status kelinci tersebut, ia menyadari bahwa selain memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa, kemampuan tendangannya juga sangat kuat. Seiring berjalannya waktu, Yuya mulai berlatih bersama Oogi. Saat berada di rumah Yuya, Oogi mengungkapkan identitasnya sebagai makhluk ilahi dan menyatakan bahwa ia telah memilih Yuya sebagai penerusnya. Dalam dunia ini, ada beberapa individu yang mendapatkan gelar ilahi, dan semua makhluk ilahi bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dunia serta menyingkirkan ancaman yang berbahaya. Oogi kemudian menanyakan pendapat Yuya mengenai tawaran tersebut, apakah ia ingin menjadi penerusnya dan mendapatkan gelar ilahi. Yuya merasa terkejut mendengar hal itu, tetapi ia menyatakan bahwa meskipun ia tidak tertarik menjadi ilahi, ia tetap ingin menjadi lebih kuat. Mendengar jawaban Yuya, Oogi menyetujui keinginannya dan bersedia melatihnya. Namun, sebagai imbalannya, Oogi meminta Yuya untuk mengajarinya sihir. Yuya pun setuju dengan permintaan tersebut. Saat pelatihan berlangsung, Yuya kembali bertemu dengan monster yang mirip dengan yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia pun terlibat dalam pertempuran sengit. Pada awalnya, ia kesulitan mengalahkan monster tersebut, tetapi setelah memanfaatkan senjatanya, ia berhasil melumpuhkan lawannya. Kemenangan itu memberikan Yuya banyak hadiah, termasuk beberapa item langka dengan peringkat SS. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di hadapannya, menginformasikan bahwa spesiesnya telah berevolusi, meningkatkan level kekuatannya secara drastis. Keesokan harinya, Yuya kembali ke sekolah untuk mengikuti pertandingan tenis meja dalam kompetisi olahraga. Namun, salah satu lawannya ternyata memiliki pukulan yang sangat kuat,
hingga menyebabkan bola menembus meja dan jatuh ke bawah. Menyadari potensi bahaya dari permainan itu, Yuya merasa khawatir dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari lapangan, berpikir bahwa jika bola tersebut mengenai seseorang, bisa saja menyebabkan cedera serius. Di saat yang sama, Kaede tiba-tiba datang dan menarik tangan Yuya, membawanya ke tempat lain. Ia menjelaskan bahwa salah satu pemain di tim voli mengalami cedera, sehingga Yuya harus menggantikannya. Mendengar hal itu, manajer industri hiburan pun segera mengikuti mereka, berencana untuk mengambil foto Yuya saat bertanding. Ketika permainan dimulai, Yuya tanpa sengaja memukul bola dengan kekuatan yang terlalu besar, menyebabkan bola basket yang digunakan pecah begitu saja. Melihat apa yang telah terjadi, ia merasa bersalah dan mulai berpikir bahwa kehadirannya justru menyebabkan lebih banyak masalah. Sementara itu, Kaori yang berada di tim tenis datang meminta bantuan kepada pemuda itu. Dia menjelaskan bahwa pasangannya mengalami cedera parah dan meminta pemuda tersebut untuk menggantikannya dalam pertandingan. Saat mereka bermain bersama, Kaori mulai bertingkah aneh dengan melemparkan raketnya ke sana kemari. Namun, pemuda itu segera mengambil alih permainan dan mulai memimpin pertandingan. Meskipun lawannya cukup tangguh, dia tidak mudah dikalahkan. Dengan menggunakan kekuatannya, dia berhasil memenangkan pertandingan dengan mudah. Di tengah pertandingan, Kaori tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh. Namun, pemuda itu dengan sigap menangkapnya tepat pada waktunya. Setelah pertandingan berakhir dan pemuda itu hendak pulang, dia melihat Kaori sudah menunggunya di luar. Akhirnya, mereka pun berjalan pulang bersama. Saat dalam perjalanan, Kaori meminta pemuda itu untuk menutup matanya. Tanpa mengetahui maksudnya, dia menuruti permintaan tersebut. Ternyata, Kaori menciumnya, membuatnya terkejut namun juga merasa hangat dalam hati. Di sisi lain, Osai terlihat bertarung dengan seorang gadis. Gadis tersebut tampak terkejut melihat Osai menggunakan sihir dan mulai mempertanyakan bagaimana dia bisa mempelajarinya. Osai pun mengakui bahwa semua ilmu sihir yang dia miliki diajarkan oleh Yuya. Mendengar hal itu, gadis tersebut langsung mengungkapkan niatnya untuk membunuh Yuya terlebih dahulu sebelum menghadapi Osai. Setelah mengatakan hal tersebut, dia mulai melangkah pergi. Menyadari bahaya yang mengancam Yuya, Osai mencoba menghentikannya dan merasa harus segera mengajarkan semua teknik yang dia miliki kepada Yuya agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Kaori datang ke rumah Yuya dengan tujuan untuk belajar. Namun, ketika dia pergi ke kamar mandi, dia tanpa sengaja menemukan sebuah pintu misterius yang tampak mengarah ke tempat yang berbeda. Penasaran, Kaori segera menanyakan hal tersebut kepada Yuya. Yuya pun menjelaskan bahwa pintu tersebut adalah gerbang menuju dunia lain, sebuah tempat di mana seseorang bisa menggunakan sihir. Untuk membuktikannya, Yuya menunjukkan sihirnya kepada Kaori dan menjelaskan bahwa di tempat itu, dia telah mempelajari banyak kemampuan yang memungkinkannya untuk melindungi orang-orang. Yuya kemudian membawa Kaori ke dunia lain tersebut, di mana dia memperkenalkan kekuatan Night dan Akatsuki kepada Kaori. Saat memeriksa status Kaori, Yuya menyadari bahwa Kaori memiliki beberapa keterampilan yang cukup baik, berbeda dari sebelumnya ketika pertama kali datang ke dunia ini dengan 0 keterampilan. Selain itu, Yuya juga memberitahu Kaori tentang perubahan fisiknya, terutama mengenai penurunan berat badannya, yang langsung menarik perhatian Kaori. Kaori pun merasa tertarik untuk menjelajahi dunia ini lebih dalam. Namun, Yuya memperingatkannya bahwa meskipun mereka aman di dalam area perlindungan, dunia luar penuh dengan monster berbahaya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tetap berada di tempat yang aman dan belajar terlebih dahulu sebelum menjelajah lebih jauh. Sebelum mereka kembali, Yuya meminta Kaori untuk merahasiakan keberadaan dunia ini dan tidak memberitahu siapapun tentangnya. Permintaan tersebut menjadi rahasia pertama mereka berdua, yang membuat Kaori merasa sangat senang. Di sisi lain, suasana semakin tegang di kerajaan. Raja sedang berbicara dengan Oban dan mempertanyakan mengapa anak yang diharapkan belum dibawa ke hadapannya. Oban menjelaskan bahwa rencananya telah berubah, tetapi dia memastikan bahwa anak itu akan segera datang ke kerajaan. Kemudian, seseorang mengungkapkan identitasnya sebagai anggota kelompok gelap dan mengakui bahwa dia telah berusaha membunuh Lexia. Mendengar hal tersebut, Raja terkejut dan segera menyusun rencana baru. Dalam pikirannya, semua ini hanya akan berujung pada kematian. Tanpa banyak bicara, Raja langsung menyerang Luna dengan kekuatannya. Namun, Luna dengan sigap menggunakan kemampuannya untuk menghentikan serangan tersebut, membuat Raja semakin terkejut. Saat ketegangan meningkat, Lexia tiba-tiba muncul dan langsung menegur ayahnya. Dia menyatakan ketidaksukaannya terhadap tindakan Raja terhadap Luna, terutama karena dia telah menjadikan Luna sebagai pengawal pribadinya. Lexia menegaskan bahwa dia ingin Raja mempercayainya. Mendengar hal itu, Raja terkejut karena tidak menyangka bahwa putrinya begitu membenci dirinya. Hal tersebut akhirnya membuatnya sedikit tenang,
dan dia memutuskan untuk mempercayai Luna dengan tugas melindungi Lexia mulai saat itu. Beberapa waktu kemudian, Raja mendengar kabar bahwa Lexia telah menghabiskan satu malam di rumah Yuya. Mengetahui hal ini, Raja menjadi sangat marah dan semakin gelisah mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, di markas Dark Guild, pemimpin organisasi tersebut mengetahui bahwa rencana pembunuhan terhadap Lexia telah gagal. Sementara itu, salah satu pemburu bayaran yang seharusnya membunuhnya malah menjadi pengawal pribadinya. Pemimpin Dark Guild menyadari bahwa semua ini disebabkan oleh seorang pemuda yang akan segera tiba di istana kerajaan. Belakangan, terungkap bahwa dalang dibalik semua kekacauan ini sebenarnya adalah putra raja sendiri, yang ternyata adalah pemimpin Dark Guild. Setelah mengungkapkan identitasnya, seseorang yang berada di sana menyatakan bahwa kejadian ini akan mengubah hidupnya dan Lexia selamanya. Dia bersumpah bahwa suatu hari nanti, bagaimanapun caranya, dia akan menjadi raja. Sebagai bagian dari rencana berikutnya, dia memberikan sebuah sealing barrier kepada seseorang yang dipercayainya. Dia menjelaskan bahwa penghalang ini akan mencegah siapapun yang berada di dalamnya untuk menggunakan sihir. Sebelum menyerahkannya, dia memperingatkan bahwa jika orang itu tertangkap, dia pasti sudah tahu siapa yang akan dijadikan kambing hitam. Saat itu, dia ternyata sedang berbicara tentang Yuya. Sementara itu, Yuya bertarung melawan monster dengan penuh semangat. Setelah mengalahkannya, ia memperoleh banyak item berharga, termasuk seekor peliharaan yang nyaman untuk dibawa. Dalam perjalanan menuju istana kerajaan, ia melewati sebuah desa. Di salah satu toko, seorang pemuda datang dan menjual barang yang ia bawa dari Jepang. Barang tersebut memiliki nilai tinggi di tempat itu, sehingga pemilik toko memberinya 100 koin emas sebagai imbalan. Pemilik toko itu pun menjelaskan bahwa hanya dengan 5 koin emas, sebuah keluarga bisa bertahan hidup selama setahun penuh. Mendengar hal itu, pemuda tersebut baru menyadari betapa berharganya barang yang ia jual. Sebagai bentuk pengakuan, pria tersebut memberikan sebuah kartu identitas kepada pemuda itu. Setiap kali pemuda itu pergi ke istana, Robin selalu mengawalnya untuk bertemu dengan raja. Saat pertemuan berlangsung, raja segera mengenali pemuda tersebut dan mengingat bahwa ia adalah orang yang telah menyelamatkan putrinya. Namun, setelah menyadari bahwa pemuda itu adalah pria yang telah dilamar oleh Lexia, ekspresi raja berubah marah. Ia menuduh pemuda itu telah menipu putrinya. Melihat kemarahan raja, Robin segera berusaha menenangkan dan meyakinkannya untuk berpikir lebih jernih. Namun, raja tetap merasa kesal dan mempertanyakan alasan kedatangan pemuda itu, terutama karena ia bahkan tidak membawa hadiah untuk Lexia. Raja menganggap hal itu sebagai tindakan yang tidak sopan. Sebagai jawaban, pemuda tersebut mengeluarkan sebuah tempat tidur dari item box-nya. Orang-orang yang melihatnya mulai berbisik, bertanya-tanya apa maksudnya membawa tempat tidur di hadapan raja. Lexia yang menyaksikan hal tersebut merasa sangat malu, sementara raja semakin marah, menganggap tindakan itu sebagai penghinaan. Robin lalu menjelaskan kepada pemuda itu bahwa di kerajaan ini, memberikan tempat tidur kepada seseorang merupakan simbol niat untuk menikah dan berbagi kehidupan bersama. Saat perdebatan berlangsung, tiba-tiba terjadi ledakan besar di sekitar mereka. Sekelompok anggota Dark Guild muncul dan segera mengaktifkan penghalang sihir yang membuat semua orang tidak bisa menggunakan kekuatan sihir mereka. Dalam situasi genting ini, para ksatria dan pemuda itu bersatu melawan Dark Guild. Pertarungan sengit terjadi, tetapi pada akhirnya pemuda tersebut berhasil mengalahkan semua musuh dan menyelamatkan Lexia. Sebagai ungkapan terima kasih, Lexia langsung memeluknya. Hal ini membuat sang raja semakin marah dan berteriak dengan kemarahan yang tidak terkendali. Tak lama kemudian, mereka menerima sebuah lencana dari seseorang. Saat melihatnya, Lexia langsung menyadari bahwa semua kejadian ini merupakan ulah kakaknya. Setelah itu, ia menemui Yuya untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa kerajaan Australia sedang menghadapi masalah besar. Ia juga meminta bantuan Yuya dalam menghadapi situasi tersebut. Selanjutnya, Lexia bertanya apakah Yuya belum pernah mengunjungi ibu kota dan mengajaknya untuk berjalan-jalan bersama. Namun, Luna menolak karena khawatir kakak Lexia masih bisa menyerangnya kapan saja. Perdebatan pun terjadi antara Lexia dan Luna mengenai siapa yang berhak mengajak Yuya berkeliling ibu kota. Di tengah situasi ini, Oban datang dan mengusulkan agar mereka berjalan-jalan bersama, sementara ia akan mengawasi dari belakang. Yuya akhirnya setuju dengan usulan tersebut. Namun, setiap kali mereka hendak berjalan-jalan, mereka selalu bertengkar mengenai tujuan yang harus dikunjungi lebih dulu. Saat itulah Yuya melihat sebuah guild petualang. Menyadari hal itu, ia bertanya kepada Luna apakah ia tertarik untuk bergabung. Luna mengangguk setuju. Setelah itu, Yuya memasuki guild untuk mendaftarkan diri. Ia diberikan formulir yang harus diisi dengan 3 jenis sihir yang ia kuasai. Namun,
Karena sebenarnya ia menguasai semua jenis sihir dan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, ia hanya mencantumkan beberapa sihir biasa. Sebagai bagian dari proses pendaftaran, ia diminta untuk meletakkan tangannya di atas sebuah kristal untuk menguji kemampuannya. Namun, begitu ia melakukannya, kristal tersebut langsung pecah. Kejadian ini mengejutkan semua orang di sekitarnya, termasuk resepsionis. Setelah itu, Yuya dan Luna akhirnya menerima kartu keanggotaan mereka. Saat Yuya masih melihat-lihat guild, tiba-tiba seorang gadis datang dan langsung memeluknya. Gadis itu mengungkapkan ketertarikannya pada pria kuat seperti Yuya dan mengajaknya untuk berpetualang bersama. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Luna. Lexia yang melihat kejadian tersebut mulai merasa tidak nyaman dan berpikir bahwa Luna akan mengambil Yuya darinya. Perasaan cemas mulai menghantuinya, hingga akhirnya ia mempertimbangkan untuk bergabung dengan guild juga. Namun, sebagai seorang putri, ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tetap bersama Yuya dan membantunya dalam petualangan mereka, salah satunya dengan mencari rumah. Persaingan pun muncul antara Lexia dan Luna mengenai siapa yang lebih dulu bisa menemukan rumah tersebut. Karena itu, mereka berdua segera berangkat untuk mencarinya. Di tempat lain, Robin mengetahui keberadaan kakak laki-laki Lexia. Bersama beberapa prajurit, ia menuju lokasi tersebut. Namun, saat mereka membuka gerbang, tiba-tiba sebuah pisau melayang dan melukai salah satu prajurit, yang tewas di tempat. Saat mereka memasuki ruangan, kakak Lexia tiba-tiba menangkap seorang prajurit dan mengancam akan membunuhnya. Di tengah ketegangan, Nighthawk tiba-tiba muncul dan berhasil menyelamatkan prajurit tersebut. Namun, sang pangeran yang merasa terpojok menempelkan pisau ke lehernya sendiri, mengancam akan mengakhiri hidupnya jika ada yang berani mendekat. Tepat pada saat itu, Yuya muncul dan dengan cepat menjatuhkan sang pangeran. Namun, sebelum situasi benar-benar terkendali, seorang gadis yang sebelumnya bertarung dengan Yuya tiba-tiba muncul kembali, menandakan bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Dia menatap pangeran dengan ekspresi dingin, menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Tanpa ragu, dia menyatakan bahwa sang pangeran telah gagal menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak lagi dibutuhkan. Setelah menyampaikan keputusannya, dia langsung berusaha menghabisi sang pangeran. Melihat bahaya yang mengancam, Robin dengan cepat bergerak untuk menyelamatkannya. Namun, tiba-tiba sebuah panah melesat dengan kecepatan tinggi hampir mengenai Robin, yang dengan susah payah berhasil menghindarinya. Kejadian ini membuat Yuya menyadari bahwa ada seseorang di luar yang memberikan dukungan dalam pertempuran tersebut. Ketika Yuya mengalihkan pandangannya keluar, dia melihat seorang gadis yang mengendalikan semua panah itu sendirian. Dalam sekejap, gadis tersebut mulai menyerang semua orang dengan rentetan panahnya. Namun, sebelum serangan itu mencapai targetnya, Yuya dengan sigap mengaktifkan penghalang pelindung yang menyelamatkan semua orang. Gadis itu segera menyadari bahwa sihir tersebut berasal dari Yuya. Mengenali lawannya, gadis itu teringat bahwa mereka pernah bertarung sebelumnya, dan stamina Yuya telah terkuras akibat pertempuran tersebut. Karena alasan itu, dia tidak ingin bertarung dalam kondisi yang kurang menguntungkan dan lebih memilih untuk menghadapi Yuya dengan kekuatan penuhnya di lain waktu. Setelah mengambil keputusan, dia diam-diam pergi dari sana. Keesokan harinya, dalam pertemuan berikutnya, Robin berbicara tentang perlunya mengambil keputusan terkait Pangeran Rega. Oleh karena itu, Robin menginginkan kehadiran Kawa dalam diskusi tersebut. Ketika beberapa prajurit membuka topeng Pangeran Rega, mereka melihat wajahnya yang penuh luka dan tubuhnya dalam kondisi mengenaskan. Dalam keadaan linglung, Rega mulai berbicara dengan suara lirih, mempertanyakan mengapa ayahnya tidak bisa melihatnya dan mengapa Lexia memandangnya dengan cara yang aneh. Keadaan mengenaskan yang dialami Rega disebabkan oleh ketidakmampuannya mengendalikan sihirnya. Raja Josan, yang melihat putranya dalam kondisi tersebut, mengungkapkan ketidaksabarannya dan menyatakan bahwa seharusnya Rega sudah sembuh saat ini. Namun, kenyataannya, kekuatan sihir yang tidak terkendali telah membuatnya kehilangan akal sehat. Diliputi amarah, Rega berusaha menghancurkan dunia dan bahkan menyakiti dirinya sendiri. Sebenarnya, Raja mengetahui penderitaan yang dialami putranya, tetapi memilih untuk tidak menolongnya. Wajah Rega yang rusak membuat sang raja menganggapnya gila dan akhirnya mengusirnya dari keluarga kerajaan. Sejak saat itu, hidup Rega berubah menjadi neraka. Mendengar kisah tragis ini, Yuya teringat akan masa lalunya sendiri. Sementara itu, Rega, yang masih dikuasai keputusasaan, menantang siapapun untuk menghabisinya jika memang menganggapnya sebagai ancaman. Namun, alih-alih membunuhnya, Yuya mengambil ramuan dari inventarisnya dan memaksanya untuk meminumnya. Seketika, luka-luka di tubuh Rega sembuh total. Saat melihat bayangannya sendiri di cermin, dia terkejut menyadari bahwa dirinya telah pulih sepenuhnya. Sebelumnya,
Rasa sakit akibat luka-lukanya telah membuatnya kehilangan keinginan untuk hidup, yang menyebabkan serangannya terhadap Lexia berulang kali. Namun, dengan kesembuhannya yang tiba-tiba, dia tidak lagi memiliki alasan untuk terus menyakiti orang lain. Ramuan yang diberikan Yuya ternyata sangat langka, membuat sang raja merasa berutang budi kepadanya. Meskipun Rega telah sembuh, ia tetap siap menerima hukuman atas perbuatannya. Lexia, yang menyadari kesalahan kakaknya, berbicara kepada sang raja dan mengungkapkan bahwa ia telah memaafkannya. Mendengar hal ini, Rega merasa sangat terkejut, tidak menyangka bahwa adiknya masih memiliki hati yang begitu besar untuknya. Lexia sebelumnya telah meminta kepada sang raja agar memberi Rega kesempatan, dan akhirnya raja pun menyetujui permintaannya. Sementara itu, raja juga mulai memikirkan hadiah yang pantas diberikan kepada Yuya atas jasanya yang besar. Ketika hal ini dibahas, Lexia tanpa ragu menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Yuya sebagai bentuk penghargaan. Namun, sebelum ada keputusan lebih lanjut, Luna tiba-tiba datang dan terlibat dalam perdebatan dengan Lexia. Keesokan harinya, Yuya kembali ke sekolah seperti biasa. Namun, setelah kelas selesai, dia bergegas pulang dengan penuh kekhawatiran. Peringatan dari Pangeran Rega tentang gadis misterius itu terus terngiang dalam benaknya. Menyadari bahwa ancaman itu nyata, Yuya kembali ke dunia lain dan mulai melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia menyadari bahwa dirinya harus mengalahkan gadis itu bagaimanapun caranya. Saat Yuya sedang berlatih, tiba-tiba Yuti muncul dan menyerangnya tanpa peringatan. Yuya mencoba memahami alasan di balik tindakan tersebut, dan mempertanyakan kesalahannya yang membuat Yuti bersikap agresif terhadapnya. Sementara itu, Akatsuki, yang tidak dapat bertarung, memberikan jubah tersembunyi kepada seseorang, membuatnya menjadi benar-benar tidak terlihat. Setelah itu, Yuya bersiap untuk menghadapi Yuti dalam pertarungan sengit. Di sisi lain, Kadu datang ke rumah Yuya untuk belajar, tetapi karena Yuya tidak ada di sana, ia memutuskan untuk pergi ke dunia lain. Saat itu, Yuya tengah menghadapi kesulitan besar dalam pertarungan karena Yuti memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, di tengah pertempuran, baik Yuya maupun seorang ksatria lainnya mengalami peningkatan kekuatan yang drastis. Akibatnya, armor Yuya berubah menjadi warna putih, menandakan peningkatan signifikan dalam kemampuannya. Meski begitu, Yuti tetap menjadi lawan yang sangat tangguh. Dia kemudian memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya dan memohon kepada tuannya untuk memberikannya tambahan kekuatan. Setelah itu, dia mengambil panah yang sangat berbahaya dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Yuya. Hutan di sekitar mereka mengalami kehancuran besar akibat pertarungan tersebut. Pada titik tertentu, Yuti hampir dikalahkan. Namun, tepat pada waktunya, Sa muncul dan berhasil menghentikan serangan terakhir Yuti. Saat itu, Yuti mengungkapkan bahwa alasan utama ia bertarung adalah untuk membalas dendam atas kematian tuannya. Mendengar hal itu, Yusha mencoba menyadarkannya dengan mempertanyakan apakah tuannya benar-benar menginginkan hal ini. Dia mengingatkan Yuti bahwa menggunakan kekuatan tuannya untuk tujuan yang salah tidak akan membawa kehormatan bagi tuannya. Namun, Yuti tetap bersikeras melanjutkan pertarungan. Oleh karena itu, Yuya dan Yusha bersatu untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertarungan semakin memanas, dengan Yuya dan Yusha mengalami peningkatan kekuatan yang pesat. Mereka berhasil melukai Yuti cukup parah, tetapi Yuti tidak menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, membuatnya tampak lebih mengerikan dan semakin destruktif. Kehancuran di sekitarnya semakin meluas, mengancam segalanya. Pada saat genting itu, Akatsuki muncul dan menciptakan penghalang yang mampu menetralkan kekuatan Yuti. Dalam penghalang tersebut, Yuti kehilangan efek destruktifnya dan kembali ke bentuk normalnya. Melihat kesempatan ini, Yuya segera melancarkan serangan terakhir yang membuat Yuti pingsan. Setelah pertarungan usai, Yuya mengangkat tubuh Yuti dan dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya bagaimana dia bisa menjadi murid tuannya. Yuti kemudian menjelaskan bahwa tuannya adalah orang yang sangat baik. Sementara itu, seseorang tiba di tempat pertarungan mereka, tetapi tiba-tiba seekor monster muncul dari belakangnya. Beruntung, Yuya berhasil mengalahkan monster itu tepat waktu dan menyelamatkannya. Sementara itu, Kaori bertemu dengan Luna dan Lexia, dan akhirnya, Yuti memutuskan untuk mendaftar di sekolah Yuya. Dengan keputusan ini, perjalanannya bersama Yuya pun dimulai, menandai akhir dari kisah ini.